Selamat pagi semua. Bisa berharap kalian berada dalam keadaan sehat. Bisa bersyukur masih bisa tetap mengajar kalian meskipun sistemnya seperti ini ya. Tapi kita bersyukur bahwa kita tetap bisa belajar karena tentu saja banyak orang yang tidak bisa belajar apalagi situasinya sulit seperti sekarang. Nah, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Karena itu, Mister akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sudah pernah Mister jelaskan dalam video pada minggu-minggu sebelumnya. Dan juga Mister berterima kasih kalian sudah mengerjakan tugas yang sangat bagus sekali ya. Baik tugas pada pertama dan juga tugas kedua yang tentang apakah Daud melakukan pelanggaran HAM, dan itu sudah dijawab yang sangat bagus. Mister sangat senang melihat jawaban-jawaban kalian dari tanggapan kritis terhadap Daud tersebut. Mister melihat bahwa kalian sudah sangat paham tentang materi ini ya, dan pada saat ini Mister akan melanjutkan lagi pembahasan materi ini. Karena itu Mister berharap anak-anak bisa mengerti ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Pada saat ini kami akan belajar agama bersama anak-anak-Mu kelas 12 Bapak. Kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu agar mereka boleh memahami setiap hal yang Hamba ajarkan. Pimpin terus anak-anak kami ini Bapak. Apapun yang mereka hadapi Engkau menolong, dan setiap pergumulan hidup mereka kiranya Engkau memberikan jalan keluar Bapak. Bapak tuntun kami terus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Jadi Mister akan melanjutkan penjelasan Mister. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai cakupan dari demokrasi dan HAM. Nah, dari apa yang sudah kalian kerjakan di tugas tentang Daud itu, Mister bisa melihat bahwa kalian sudah benar-benar memahami, ya sangat bagus sekali. Kalian sudah benar-benar memahami tentang cakupan demokrasi itu, ya. Tanggapannya begitu kritis sekali dan Mister sangat senang melihat penjelasan daripada kalian ya. Nah, sekarang kita masuk pada cakupan demokrasi dan HAM. Ada 3 ya. Ada 3 cakupan demokrasi dan HAM, dan Mister akan jelaskan secara singkat dan sederhana setiap bagiannya ya. Nah, yang pertama ada yang disebut sebagai hak warga negara. Jadi setiap warga negara, apalagi di suatu negara yang demokrasi, maka dia memiliki hak yang sama ya. Seperti salah satu bunyi daripada Undang-Undang Dasar, salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar dikatakan semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum atau di muka hukum ya. Kita memiliki hak sebagai warga negara. Nah, apa saja sih hak kita sebagai warga negara itu? Nah, yang pertama, hak untuk hidup dan merasa aman ya. Nah, dari tugas yang kalian sudah kerjakan yang lalu, sudah ada yang menyinggung bahwa Daud sudah melakukan pelanggaran HAM, yaitu hak daripada Uria untuk hidup dicabut oleh Daud. Kemudian ada yang berkata, kan bukan Daud yang mencabut nyawa daripada Uria, suami dari Betsheba. Dia kan mati di medan pertempuran. Tapi ingat, Daud adalah aktor di balik layar. Karena Daudlah yang memerintahkan agar Uria ditempatkan di barisan paling depan, sehingga pasti dia yang akan diserang dulu oleh musuh dan pasti akan terbunuh. Maka disitulah kita bisa melihat bahwa Daud di sini berdosa. Daud di sini sudah melakukan pelanggaran HAM terhadap Uria, dan dia mau supaya namanya tetap bersih sehingga dia pakai cara seperti itu. Seolah-olah bukan dia yang membunuh, seolah-olah Uria itu mati di pertempuran karena musuh yang membunuhnya, tapi sebenarnya itu semua adalah karena inisiatif daripada Daud ya. Jadi hak HAM daripada Uria sudah direbut oleh Daud, atau Daud sudah melakukan pelanggaran HAM terhadap Uria, yaitu
hak untuk hidup dan merasa aman. Kemudian yang kedua, memiliki privasi. Ya, tentu kita semua tahu privasi apa. Berarti ya dia seseorang memiliki batasan-batasan yang tidak boleh orang lain ketahui. Ya. Nah, dalam kasus Daud melakukan pelanggaran privasi terhadap Batsheba karena Batsheba lagi mandi dan Daud melihatnya dari suatu rumah. Dan itu merupakan suatu pelanggaran sebenarnya. Tetapi tentu saja Batsheba tidak bisa untuk marah ataupun protes, ya, karena sekali lagi yang dihadapi oleh seorang raja, ya, kayak begitu. Dan itulah awal daripada dosa daripada Daud ketika dia melakukan pelanggaran privasi terhadap Batsheba, kemudian dia mengambil Batsheba menjadi istrinya, kemudian dari situ dia membunuh Uria, dia berzina dengan Batsheba, kemudian dia membunuh Uria. Itu pelanggaran dibuat oleh Daud diawali dengan pelanggaran privasi, dan itu merupakan cakupan dari HAM. Kemudian berkeluarga. Jadi setiap orang itu berhak untuk berkeluarga. Tidak ada yang bisa melarang, kamu nggak usah berkeluarga, saya saja. Tidak boleh ada yang seperti itu. Dan dalam kasus Daud pun dia melakukan pelanggaran terhadap hak daripada Uria dan Batsheba untuk menjadi keluarga yang aman, damai, dengan cara dia merebut Batsheba menjadi istrinya. Kalau misalnya berkata, oke lah, kalau misalnya Daud hanya merebut Batsheba kemudian membiarkan Uria hidup, tidak masalah. Tapi dia merebut Batsheba, kemudian dia pun menginginkan kematian daripada Uria agar ya nama daripada Daud itu tetap seperti seolah-olah tetap bersih, padahal dia sudah melakukan pelanggaran sangat berat seperti itu, ya. Jadi hak seseorang untuk berkeluarga itu adalah mutlak, tidak ada yang bisa untuk mengambilnya. Nah, hak milik pribadi. Hak milik pribadi atas sesuatu, tentunya suatu hal atau suatu materi, suatu benda. Kemudian hak untuk menyatakan pendapat dengan bebas. Jadi seseorang boleh menyatakan pendapatnya dengan bebas. Makanya kalau di Indonesia kita sangat bersyukur, ya, bahwa setiap orang itu berhak untuk menyatakan apa yang dikehendakinya, apa yang dimauinya. Ya, kita melihat bahwa kebebasan untuk berpendapat itu benar-benar dijunjung di negara kita tuh. Karena itu kita patut syukur, meskipun ada yang ditangkap, ya, karena itu sudah melebihi batas. Tentu saja sudah melebihi batas, kemudian menyerang kepada personal, pasti akan ditangkap. Contohnya, ya, orang menyatakan, saya tidak setuju dengan pemerintahan Jokowi. Kemudian, Jokowi akan terima, contoh, ya, atau pemimpin lainnya, dia akan terima. Tetapi kalau ada menyerang pribadi daripada Jokowi, ada yang mengatakan, Jokowi itu PKI, Jokowi itu misalnya sebenarnya dia itu bukan agama Islam tapi dia agama Kristen. Nah, misalnya pernah ada isu seperti itu. Nah, ketika terjadi hal tersebut, maka patut saja ditangkap, wajar saja ditangkap untuk dijebloskan dalam penjara dalam beberapa waktu, ya, seperti itu, ya. Kemudian hak warga negara berikutnya adalah untuk memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaannya. Jadi setiap orang itu bebas, ya, bebas untuk memeluk agamanya atau untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya atau sesuai dengan kepercayaannya. Tidak boleh ada yang menghambat, tidak boleh ada yang menuntut, kamu harus seagama dengan saya, kamu harus pindah dari agama yang lama ke agama saya, misalnya ada kayak gitu, tidak boleh. Itu sama sekali tidak boleh. Itu merupakan pelanggaran terhadap HAM. Kemudian yang terakhir, berkumpul dengan damai. Jadi setiap orang itu berhak untuk berkumpul, kemudian mungkin berdiskusi, kemudian tapi dalam penuh kedamaian, ya, kayak gitu. Itu untuk hak warga negara. Cakupan HAM yang pertama yaitu hak warga negara. Yang kedua, cakupan HAM dan demokrasi dan HAM yang kedua yaitu hak-hak politik. Ya, hak politik. Apa sih yang termasuk dalam hak politik ini? Mencakup hak untuk berserikat, untuk bersatu dalam suatu wadah, seperti itu. Kemudian yang kedua,
berhak untuk membentuk partai politik. Ya. Jadi siapapun yang ingin membentuk partai politik itu akan dijamin oleh undang-undang. Dan itulah hak asasi, hak dari masing-masing orang. Seperti contoh, yang lalu Rhoma Irama membuat suatu partai yang namanya Partai Idaman. Dan meskipun dia tidak lolos ke Senayan, tidak lolos dalam pemilihan legislatif dan pemilihan pemilu, tetapi itu haknya dia untuk membuat partai politik dan itu diakui. Itulah hak politik daripada Rhoma Irama dan orang-orangnya untuk membentuk partai. Ya. Kemudian ada lagi PSI contohnya. Ya, PSI cukup bagus. Ya, meskipun PSI ini tidak lolos untuk DPR RI, tetapi di daerah-daerah di pilkada di daerah-daerah, pemilu legislatif di daerah itu banyak dari anggota partai PSI yang lolos. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat di situ itu merupakan hak politik dari seseorang. Ya. Seorang berhak atau sekelompok orang berhak membuat sebuah partai politik dan mereka berhak untuk menjalankan partai tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian berikutnya ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Ya, ikut serta ya. Jadi seseorang itu berhak untuk menjadi seorang pemilih dalam pemilu ya, pemilihan umum. Ya, kalau di Indonesia tentunya ketika sudah berusia 17 tahun bisa memilih ya. Bisa ikut serta dalam memilih dan bebas mau pilih siapapun. Misalnya dalam pemilu yang lalu, oke, saya memilih Prabowo. Yang satu bilang saya memilih Jokowi. Itu haknya, tidak ada yang bisa menekan. Tidak ada yang bilang, oh kamu harus memilih Jokowi, kamu harus memilih Prabowo. Tidak ada yang bisa berkata demikian, tapi semua mengikuti hati nuraninya. Ya, jadi jikalau ada yang memaksa untuk memilih salah satu calon, misalnya ada yang memaksa untuk kamu harus pilih Jokowi, sebenarnya itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi daripada orang tersebut. Karena hak asasinya berkata bahwa dia bebas memilih dalam pemilihan umum. Kemudian seseorang pun bebas untuk dipilih, artinya begini, seseorang itu siapapun bebas untuk mencalonkan diri, misalnya menjadi presiden, misalnya mencalonkan diri menjadi calon gubernur, bupati, wali kota, dan jabatan-jabatan publik lainnya. Tidak boleh ada yang mendiskreditkan atau bilang, ngapain kamu ikut-ikutan sih. Dia berhak dipilih. Ya, dipilih dalam artian ketika dia sudah melewati tahapan-tahapan. Ya, tapi setiap orang berhak. Nah, itu cakupan dari HAM. Salah satu cakupan dari HAM, terutama dalam hak berpolitik. Nah, yang terakhir adalah menduduki jabatan pemerintahan. Jadi setiap orang di negara ini berhak untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ya. Jikalau ada yang menghalang-halangi, maka dia akan dikatakan sebagai pelanggar HAM. Ya, karena setiap orang berhak untuk menduduki suatu jabatan. Dia berhak dipilih, contohnya begini ya. Ada seorang bupati terpilih, dia memilih orang-orang yang menurut dia hebat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, misalnya menjadi kepala dinas, misalnya menjadi bagian dari pemerintahnya dalam jabatan apapun. Ya, itu hak yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi hak itu tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Nah, contoh ya, ada isu di Indonesia ini, yaitu isu mungkin satu bulan terakhir ini, ada isu yang berkembang bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok diisukan akan menggantikan Erick Thohir. Itu isu ya, kita belum tahu kebenarannya, tapi nanti kita lihat saja ke depan. Menggantikan Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, ada yang berkata demikian. Secara kualifikasi dia sangat layak menggantikan Erick Thohir. Toh dia pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tetapi
ada yang berkata, dia itu kan mantan napi. Nah, menurut peraturan perundang-undangan, seseorang yang merupakan mantan napi dan dia dipidana lebih dari 2 tahun, kalau saya nggak salah, Ahok harusnya menjalani masa kurungan 5 tahun, tapi dia sudah bisa keluar dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, jikalau mereka mengatakan begini, jikalau seseorang itu pernah menjadi napi dan dia dipidana 5 tahun penjara, dia tidak boleh menduduki jabatan publik. Nah, ada yang berkata demikian, itu hukumnya. Ya. Kemudian adalah yang berkata, kecuali Ahok ini yang mantan napi ini yang tidak secara hukum karena dia sudah melakukan tindakan mencemarkan agama yang menurut anggapan dan juga dia sudah dipenjarakan, secara hukum dia tidak layak. Tetapi ada yang berkata hak daripada Jokowi bisa menggunakan hak secara pribadinya untuk memilih jikalau itu dibutuhkan. Ya. Jadi itu salah satu contoh daripada menduduki jabatan pemerintah. Kalau Ahok berkata bahwa kalau misalkan dia tidak diperbolehkan menduduki jabatan pemerintahan tertentu, maka ini pelanggaran terhadap HAM saya, dia katakan demikian. Ya. Itu salah satu contoh ya dari hak politik. Ya. Kemudian berikutnya kita masuk pada cakupan HAM, cakupan demokrasi dan HAM yang ketiga, yaitu hak-hak ekonomi dan sosial. Nah, apa saja yang termasuk di dalam hak-hak ekonomi dan sosial? Yang pertama, hak untuk bebas dari kemiskinan. Jadi setiap orang itu berhak untuk bebas dari kemiskinan. Contohnya, jika seseorang itu berusaha, misalnya dia sudah hidup susah awalnya ya, jika dia sudah hidup miskin, kemudian dia berjuang untuk keluar dari kemiskinan itu, kemudian ada menghambat, kamu nggak layak untuk keluar dari kemiskinan, kamu cocoknya jadi miskin terus, itu sudah merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM. Jadi setiap orang itu berhak bebas dari kemiskinan. Kemudian juga pemerintah juga wajib untuk menjamin hak ini, hak untuk bebas dari kemiskinan. Artinya pemerintah harus berjuang bagaimana caranya rakyatnya yang mungkin sudah hidup miskin bertahun-tahun atau dia sudah berapa lama pun dia hidup miskin, dia harus diusahakan untuk bagaimana supaya bebas dari kemiskinan, supaya dia bisa untuk terbebas dari kemiskinan yang terus membelenggu dia selama ini. Pemerintah pun wajib untuk menjalankan hal itu ya. Kemudian hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa. Ya, dia wajib diterima dalam masyarakat. Jadi meskipun mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan, contohnya mungkin seseorang itu pernah melakukan pencurian, kemudian dia mendapatkan sanksi sosial misalnya. Dia awalnya dia nggak diterima, awalnya mungkin orang akan selalu bilang dasar pencuri dan sebagainya. Tapi dia tetap mempunyai hak untuk diterima untuk hidup bersama-sama dalam lingkungan masyarakat. Itu hak yang melekat dalam dirinya. Ya. Kemudian berikutnya hak untuk menentukan nasib sendiri. Artinya begini ya, seseorang itu bebas menentukan saya mau jadi apa ke depannya. Tidak ada yang bisa mengintervensi. Kamu harus jadi sama seperti saya. Kamu harus menjadi sama seperti seseorang misalkan yang disukai oleh orang tuamu misalnya, atau orang tua berkata, kamu harus menjadi sama seperti seorang guru, kamu harus menjadi seorang guru misalnya, kamu dipaksakan untuk menjadi seorang guru misalnya, itu sebenarnya sudah merupakan pelanggaran sebenarnya. Jadi sebenarnya setiap orang itu berhak dan wajib untuk menentukan nasibnya seperti apa sih ke depan kayak gitu ya. Nah itu ya, jadi itu 3 cakupan daripada HAM, dan Mister bersyukur kalian sudah sangat paham dengan bagian ini karena terbukti dari tugas yang Mister sudah cek ketika kalian memberikan komentar kritis terhadap kisah Daud. Di situ kalian sudah membuktikan bahwa kalian sudah memahami tentang cakupan demokrasi dan HAM. Nah sekarang Mister akan memperlihatkan kepada kalian cuplikan singkat sejarah HAM, sejarah demokrasi dan HAM
pada awalnya seperti apa, mungkin kita sudah pernah pelajari sebelumnya, tapi kita coba review kembali dari video ini ya. Saya berharap kalian bisa memperhatikan dengan baik dan sebentar Mister akan menambahkan penjelasan.
Oke, nah di situ tentu mungkin kita sudah pernah pelajari sebelumnya, misalnya review kembali. Tadi sudah dilihat bagaimana sebenarnya sejarah lahirnya HAM itu sudah ada di negara barat, khususnya Eropa berabad-abad yang lalu. Tetapi tetap pelanggaran HAM itu tidak bisa diabaikannya. Meskipun sudah lahir pemikiran-pemikiran untuk memperhatikan hak asasi manusia, tetapi tetap ada pelanggaran-pelanggaran. Sebagai contoh, di negara barat sudah berkembang pemikiran tentang HAM gitu ya. Jadi kebebasan seseorang untuk hidup, hak untuk hidup yang paling utama kan. Tetapi yang melakukan penjajahan tentu dari negara barat pun dari negara Eropa seperti Inggris, Prancis dan juga Belanda ya, termasuk yang menjajah Indonesia sebenarnya merupakan suatu pelanggaran HAM sebenarnya. Mereka sudah mengambil hak hidup daripada banyak rakyat Indonesia. Tapi ada kebebasan terjadi di Indonesia. Nah itu ya. Kemudian karena tadi sudah dikatakan bahwa sudah berabad-abad yang lalu sudah beratus-ratus tahun yang lalu HAM itu sudah mendapat perhatian, namun kembali diungkit ataupun dikumandangkan oleh Frank Delano Roosevelt, ini mantan Presiden Amerika Serikat, ketika pada zamannya ya pada tahun 1941 itu masih ada peperangan di dunia. Nah, dengan adanya peperangan tersebut tentu saja akan membuat banyak nyawa melayang ya, banyak nyawa orang yang hilang gara-gara peperangan tersebut. Karena itu dia menyerukan ada 4 hal mengenai kebebasan ya. Untuk sebenarnya dengan seruannya itu yang kemudian sampai kepada PBB, diharapkan sebenarnya itu akan membuat bangsa-bangsa sadar akan pelanggaran HAM itu, sadar akan perlunya memperhatikan hak asasi daripada manusia. Ya. Ada 4 hal ya yang dia katakan. Pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. Nah tentu pada zaman itu orang tidak bisa sembarang berbicara ya. Kalau misalnya salah berbicara ya tentu akan mendapatkan ganjaran, bisa dipenjara atau bisa saja ditembaki atau dihukum mati kayak gitu. Ya jadi apalagi pada zaman perang, kalau misalnya menentang yang berkuasa, contohnya menentang Adolf Hitler pada saat itu yang sangat berkuasa, maka tentu siap-siap melayang nyawanya seperti itu. Nah karena itu Roosevelt menyatakan bahwa kebebasan berbicara itu harus diperhatikan, berbicara dan menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua, kebebasan setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dan cara sendiri dimanapun juga di dunia ini. Jadi setiap orang itu ya sama seperti cakupan HAM tadi yang sebelum kita pelajari, bahwa setiap orang itu berhak atau bebas untuk berbicara apapun juga. Ya, dia bebas untuk beribadah kepada Tuhannya atau kepada siapa yang dia percayai tanpa adanya intimidasi dari pihak-pihak mayoritas atau pihak-pihak lainnya atau pihak tertentu. Kemudian berikutnya kebebasan dari kekurangan. Ya, kebebasan dari kekurangan artinya negara berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya serta kesehatan yang baik. Ya. Itu kebebasan yang ketiga. Dan yang terakhir, kebebasan dari rasa takut. Nah, artinya setiap negara dan masyarakat memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi maupun invasi negara lain maupun negara tetangganya. Nah ini kan berkaitan dengan perang pada saat itu. Tentu rasa takut itu pasti sangat besar. Siapa sih nggak takut kalau lagi dalam peristiwa peperangan? Takut bisa-bisa sebentar saya ditembak, bisa-bisa sebentar tempat saya ini, kawasan tempat saya tinggal dibom. Nah itu akan berpengaruh. Itu akan memberikan rasa takut. Makanya Roosevelt berkata bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari rasa takut. Jangan lagi orang tersebut ditakut-takuti dengan apapun juga, terutama dalam hal perang kayak gitu. Nah,
Nah, kira-kira di Indonesia seperti apa? Nah, tadi di video tersebut sudah sangat jelas. Nah, Mister singgung sedikit saja ya di video tadi bagaimana praktik demokrasi dan HAM sebelum kemerdekaan, kemudian sesudah kemerdekaan pun dibagi lagi di tiga masa Orde Lama, kemudian masa Orde Baru, kemudian masa Reformasi. Ya, sampai saat ini kan masa Reformasi. Bagaimana sih praktik demokrasi dan HAM di Indonesia? Nah, ini tentu kalau lihat gambaran ini tentu ini berkaitan dengan ketika Indonesia dijajah dulu ya. Nah, kemudian ini juga kita bisa melihat bagaimana Soekarno dan teman-temannya berjuang untuk lepas dari penjajahan. Nah, apa sebenarnya mendasari tokoh-tokoh bangsa itu berjuang untuk kita lepas dari penjajahan daripada bangsa Belanda dan juga Jepang? Sebenarnya cuma satu, yaitu perjuangan kemerdekaan Indonesia dimotivasi oleh adanya kesadaran akan hak-hak asasi manusia. Jadi ketika kita dijajah, maka kita itu sebenarnya hak kita sudah direbut, hak untuk hidup, hak untuk merasa aman, hak untuk berkeluarga dan banyak hal lainnya yang direbut dari kita. Karena itu sebenarnya secara tidak langsung dengan perjuangan kemerdekaan itu, perjuangan untuk kita mencapai kemerdekaan itu sebenarnya merupakan motivasi besar yang timbul dari adanya kesadaran bahwa kita ini manusia yang memiliki HAM. Meskipun kita mungkin kulitnya agak gelap dari mereka, orang yang menjajah kita dari barat, dari Belanda maupun dari Jepang, tapi kita memiliki hak yang sama dengan mereka, terutama satu hak, yaitu hak untuk hidup. Itu sebenarnya. Nah, ini perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan demokrasi dan HAM. Nah, oleh karena itu sesudah kemerdekaan para pendiri bangsa memasukkan demokrasi dan HAM dalam Pancasila dan UUD 1945. Ya, tentu hal itu terbukti di dalam Pancasila. Kita mulai dari Pancasila kan, sila pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebenarnya di situ kan mau dikatakan bahwa setiap orang berhak percaya kepada Tuhan yang dipercayainya. Kemudian sampai kepada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sebenarnya mencakup HAM, hak asasi daripada manusia. Jadi sila pertama sampai kelima Pancasila itu sebenarnya perwujudan bahwa kita negara yang menjunjung hak asasi manusia. Kemudian demikian juga dengan UUD 1945, baik pembukaannya maupun pasal demi pasal dalam UUD memberikan jaminan bagi terpenuhnya hak-hak mendasar bagi rakyat Indonesia, terutama menyangkut demokrasi dan HAM. Ya, jadi dua dokumen negara yang sangat luar biasa yaitu Pancasila dan UUD 1945 itu sebenarnya di dalamnya sudah tercantum bagaimana kita hidup memperhatikan hak asasi manusia. Ya. Kira-kira apakah pelaksanaan HAM di Indonesia benar-benar terjadi dengan adil dan merata? Ya, kalau kalian lihat tadi ya pada saat sebelum kemerdekaan tentu kita dilanggar HAM kita oleh negara barat. Kita ditindas, tentu hal tersebut membuat hak kita dilanggar. Tapi setelah Indonesia merdeka seperti apa? Nah, saya hanya menyinggung dari salah satu masa yaitu Orde Baru ya. Nah, kalau misalnya melihat Presiden Soeharto, tentu pikiran orang akan sampai kepada dia yang melengsarkan Soekarno dari tahta kepemimpinan. Nah, ada satu pelanggaran HAM yang dibuat oleh Soeharto terhadap Soekarno ya. Kalau kalian melihat ini, Soekarno yang orang yang begitu gagahnya, tetapi pada akhir hidupnya dia begitu menderita karena dia adalah korban dari politik Indonesia ya. Karena Soeharto merasa Soekarno adalah lawan politiknya, ya dia dihambat dalam banyak hal. Bahkan menurut catatan sejarah ada yang berkata bahwa pada masa tuanya Soekarno sama sekali tidak diperhatikan dan bahkan dia diperiksa di laboratorium hewan. Ini sebenarnya dikatakan bahwa itu adalah perintah daripada Soeharto. Itu yang ada yang berkata demikian ya. Ya, dia sangat menderita dari tuanya. Itu sebenarnya merupakan pelanggaran HAM terhadap bapak proklamator kita, bapak proklamasi kita Soekarno. Ya, tapi tentu Soeharto tidak pernah diadili ya, karena dia sangat kuat juga secara politik dan
Walaupun mau diadili, dia sudah meninggal saat ini, kayak gitu. Ya. Nah, pada masa Orde Baru, pada zaman daripada ketika Soeharto memimpin Indonesia, terjadi banyak pelanggaran HAM juga. Ya, terjadi banyak pelanggaran HAM. Jika kalian baca di halaman 11 dan 12 buku kalian, situ kalian bisa melihat bagaimana sebenarnya Soeharto itu sebenarnya benar-benar mengawasi, dikatakan hampir seluruh bidang kehidupan berada di bawah kontrol negara. Jadi tidak bisa sembarang berpendapat, tidak bisa sembarang demo. Kalau misalnya sembarang atau tidak sesuai dengan kemauan pemerintah, maka siaplah untuk masuk penjara atau bahkan mungkin ditembak atau dihukum mati. Karena semuanya berada di bawah kontrol negara. Bahkan dikatakan kontrol terhadap pers sangat ketat. Media pemberitaan yang dipandang merugikan pemerintah, izin terbitnya dicabut. Rakyat tidak bebas menyampaikan aspirasinya. Ini yang terjadi pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Tapi ya demokrasi terus berjalan. Wujud dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia ya tentu ketika Presiden Soeharto mundur ya pada tahun 1998 ya, pada tanggal 28 Mei 1998 Soeharto mundur, dan situlah wujud daripada demokrasi. Dan kemudian ketika berganti menjadi reformasi, HAM semakin mendapat perhatian yang lebih. Nah, pada zaman Soeharto pun ada suatu pelanggaran HAM yang sangat luar biasa ya. Salah satunya ini ya, kalau kalian pernah membaca ada istilah Petrus ya, yang kepanjangannya adalah penembak misterius. Jadi penjahat-penjahat atau orang yang mengacaukan negara biasanya langsung siap kena tembak dari Petrus, penembak misterius. Nah, ini ada fakta-fakta sedikit. Tahun 1983 tercatat 532 orang tewas dari Petrus ini ya. Kemudian 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Tahun 1984 107 orang tewas. Pada tahun itu diantaranya 15 orang tewas dengan luka tembak. Kemudian tahun 1984 juga tercatat 74 orang tewas. 28 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Ya, ini salah satu pelanggaran yang dibuat oleh Soeharto pada masa Orde Baru. Tapi kita bersyukur dengan lengsernya Soeharto, maka tentu pelanggaran-pelanggaran HAM sudah semakin bisa diatasi ya. Semakin ke sini, semakin HAM di Indonesia mendapat perhatian yang luar biasa. Ya, nah itu bagian yang perlu kalian pahami. Nah, kalian sudah belajar, dan sudah selesai pada bagian ini. Nah, karena itu untuk mengisi jam yang tersisa, anak-anak saya minta untuk mengerjakan halaman 13 bagian saya dan HAM. Silakan kerjakan di Microsoft Word ya, karena ini berkaitan dengan refleksi pribadi ya. Ya, berkaitan dengan refleksi pribadi. Kan dikatakan di sana, apakah kamu pernah melakukan tindakan yang dapat dikaitkan dengan melanggar hak atau kebebasan orang lain? Mengapa kamu melakukannya? Ataukah kamu sendiri pernah menjadi korban di mana hak dan kebebasanmu dilanggar? Ceritakan bagaimana hal itu terjadi dan bagaimana cara kamu mengatasinya. Jadi silakan kerjakan bagian ini dan silakan dikumpulkan ketika jam agama selesai ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua ya. Oke, demikian saja. Jadi sekarang saya berharap kalian bisa buat tentang pertanyaan refleksi yang bisa diberikan tadi ya. Bisa akhiri dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan menyampaikan materi kepada anak-anak-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dan biar setiap materi yang hamba sampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu ya Bapak.
Pimpin kami terus Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Jadi demikian saja, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.